Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Julaika, saya dari Pendidikan Agama Islam semester 5D. Di sini saya berasal dari kampus Sekolah Tinggi Agama Islam Jamiah Mahmudiyah Tanjung Pura atau STJM Tanjung Pura Langkat. Di sini saya akan membawakan materi yang berjudul bekerja keras, kolaboratif, fastabiqul khairat, optimis, dinamis, kreatif, dan inovatif. Jadi sebelum kita masuk ke dalam materi pembelajaran, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai KD yang akan kita bahas. Yang pertama itu KD 1.6 mengenai memahami sikap perilaku bekerja keras, kolaboratif, fastabiqul khairat, optimis, dinamis, kreatif, dan inovatif. Yang tujuannya itu adalah supaya siswa kelas 12 mampu memahami materi yang diajarkan guru mengenai bekerja keras, kolaboratif, fastabiqul khairat, optimis, dinamis, dan kreatif. Yang kedua itu adalah 2.6 yaitu mengamalkan perilaku semangat bekerja keras, kolaboratif, fastabiqul khairat, dinamis, optimis, kreatif, dan inovatif. Tujuan dari pembelajaran itu sendiri adalah supaya peserta didik mampu mengamalkan perilaku semangat bekerja keras sebagai cerminan dari sikap bekerja keras, kolaboratif, fastabiqul khairat, optimis, dinamis, kreatif, dan inovatif. Lanjut ke 3.6 yaitu menganalisis perilaku semangat bekerja keras, kolaboratif, fastabiqul khairat, dinamis, optimis, kreatif, dan inovatif. Diharapkan siswa kelas 12 mampu menganalisis materi yang diajarkan guru mengenai kolaboratif, fastabiqul khairat, dinamis, optimis, kreatif, dan inovatif. Selanjutnya adalah KD 4.6 yaitu menyajikan contoh-contoh dari semangat perilaku bekerja keras, kolaboratif, fastabiqul khairat, optimis, dinamis, kreatif, dan inovatif. Diharapkan tujuan dari pembelajaran 4.6 itu siswa kelas 12 mampu menyajikan contoh-contoh yang diberikan guru mengenai materi tersebut. Baiklah, langsung saja di sini Ibu menggunakan strategi pembelajaran bernama strategi jigsaw, yaitu strategi berkelompok atau diskusi kelompok. Lanjut ke metode pembelajaran. Di sini Ibu menggunakan metode ceramah. Nanti sebelum pembelajaran Ibu akan menjelaskan sedikit materinya. Langsung tanya jawab antara guru dan peserta didik. Yang ketiga itu metode diskusi tadi. Lanjut ke media pembelajaran. Di sini Ibu menggunakan media pembelajaran slide proyektor atau laptop dan buku pastinya ya. Sumber belajar yang paling utama kita gunakan itu adalah buku, dibantu oleh slide proyektor yang Ibu sajikan nantinya. Baiklah, mungkin itu aja penjelasan sedikit dari materi yang akan kita bahas nanti. Ibu harapkan agar kalian mampu memahami materi yang Ibu berikan serta menerapkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Baca doa. Ista'idkum, doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan sholihan. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran Ibu absen dulu ya. Novita, Saya Bu. Yuli, Saya Bu. Wahni, Tidak hadir Bu. mana dia? Dia sakit. Oh, Sita. Ya. Baiklah, sebelum kita masuk pembelajaran, di sini Ibu akan menjelaskan materi yang akan kita bahas hari ini, yaitu materi mengenai bekerja keras, kolaboratif, fastabiqul khairat, optimis, dinamis, kreatif, dan inovatif. Ada yang udah tahu belum mengenai materi yang hari ini kita pelajari? Sudah Bu. Sudah? Ada yang tahu? Tunjuk tangan. Belum, karena kita baru masuk hari ini kan. Jadi sebelum kita belajar, Ibu jelaskan sedikit tujuan dari pembelajaran kita ya. Pertama itu, Ibu mengharapkan kalian agar fokus kepada pembelajaran kita hari ini, di mana Ibu tidak ingin ada
yang namanya main-main di dalam pembelajaran ini. Jadi kalian harus fokus agar nantinya kalian bisa mengamalkan pembelajaran kita kali ini. Paham? Baiklah. Sebelum masuk ke dalam pembelajaran lebih dalam, Ibu akan menjelaskan sedikit mengenai pengertian dari kolaboratif, bekerja keras, fastabiqul khairat, optimis, dinamis, kreatif, dan inovatif. Di sini Ibu sudah ada membuat suatu PowerPoint ya. Jadi Ibu jelaskan sedikit, nanti Ibu akan tanya jawab kepada kalian ya. Baiklah, di sini ada semangat berlomba-lomba dalam kebaikan atau fastabiqul khairat, yaitu semangat berlomba-lomba dalam kebaikan disebut juga fastabiqul khairat adalah di mana umat muslim melakukan kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berlomba-lomba dalam kebaikan sangat penting dilakukan oleh semua umat muslim karena menjadi energi positif untuk menjadi yang terbaik di mata Allah. Maksudnya di sini adalah kalian sebagai peserta didik itu harus melakukan kegiatan berlomba-lomba dalam kebaikan, di mana berlomba-lomba dalam kebaikan itu bukan hanya sekedar mencari keuntungan dari pujian manusia, tetapi dari ridhonya Allah. Jadi misal kalian melihat orang yang setiap pada masa sholat itu pergi ke masjid, jadi kalian tuh harus juga pergi ke masjid agar mendapat ridhonya dari Allah. Itu kan termasuk salah satu berlomba-lomba dalam kebaikan kan? Iya, Bu. Lanjut. Ada bekerja keras dan kolaboratif. Bekerja keras itu adalah kegiatan yang dilakukan sungguh-sungguh untuk mencapai target yang dituju. Maksudnya adalah jika kalian ingin mendapatkan sesuatu, maka kalian harus bekerja keras pastinya kan? Iya. Jadi jika kalian bekerja keras, maka otomatis hasil yang ingin kalian capai insya Allah akan tercapai. Lanjut ke kolaboratif, adalah kerjasama antara satu pihak dan pihak lainnya untuk memperoleh manfaat dan keuntungan satu sama lain. Jadi misalnya kalian ingin mengerjakan sesuatu bersama teman kalian, kalian kan pastinya ingin mencari keuntungan, sama-sama untung kan? Jadi kalian bekerja sama agar tugas yang dikerjakan juga lebih mudah. Paham sampai di sini? Paham. Nah, baiklah kita lanjut lagi ke dinamis dan optimis. Dinamis adalah penuh tenaga dan semangat sehingga cepat bergerak dan mudah menyesuaikan dengan keadaan. Maksudnya di sini adalah kita sebagai manusia harus bersifat dinamis. Kita harus gerak cepat. Misalnya kita ingin melakukan sesuatu, maka kita harus bergerak cepat sehingga yang kita tuju tadi dapat kita capai. Jika kita berleha-leha dan memperlambat apa yang ingin kita tuju, bisa saja kita akan gagal untuk melakukannya kan. Lanjut ke optimis, yaitu berpengharapan baik dalam menghadapi segala hal. Maaf. Jadi jika kalian melakukan sesuatu, kalian tuh harus berprasangka buruk kepada Allah. Kalian tuh harus yakin bahwa kalian mampu untuk melewatinya. Bukan hanya jika kalian tidak berhasil, kalian jangan menyalahkan Allah karena mungkin itu belum rezeki kalian. Tapi kalau kalian tetap berusaha untuk mengingat Allah, insyaallah Allah ridho atas apa yang kalian kerjakan. Seperti itu. Lanjut ke kreatif dan inovatif. Kreatif adalah penciptaan sesuatu yang tidak ada akal, pangkal, asas, dan contoh terlebih dahulu dan membentuknya sebaik-baiknya. Misalnya kalau kreatif ini seperti kalian itu menciptakan sesuatu yang belum ada. Jadi jika kalian menciptakan sesuatu yang belum ada, yang belum pernah dibuat oleh orang-orang, maka itu dapat dikatakan kreatif. Kalian paham? Lanjut ke inovatif, adalah menciptakan sesuatu yang ada menjadi sesuatu yang lebih baru. Misal ada sesuatu yang memang udah ada, lalu kalian rubah lagi menjadi yang lebih baik atau modifikasi namanya ya. Jadi jika yang lama itu agak kurang menarik, kalian rubah lagi menjadi lebih menarik. Itu namanya inovatif. Sampai di sini materi yang Ibu paparkan, apakah kalian mengerti? Mengerti. Baiklah,
selanjutnya adalah hikmah yang diperoleh dari kita mempelajari materi yang baru saja kita bahas, yaitu yang pertama, akan mendapatkan hasil yang baik jika kita berlomba-lomba dalam kebaikan dan bekerja keras. Yang kedua itu menjadi orang yang rajin. Yang ketiga, disenangi banyak orang karena kita termasuk orang yang bekerja keras dan baik. Jadi jika dalam hidup kita sehari-hari kita mengamalkan perilaku bekerja keras, kolaboratif, fastabiqul khairat, optimis, dinamis, kreatif, dan inovatif, otomatis kita dianggap orang menjadi orang yang sangat bekerja keras dan baik, otomatis kan. Jadi jika kita terus menerapkan materi yang kita pelajari hari ini dalam kehidupan kita sehari-hari, maka insya Allah kedepannya kita akan menjadi orang yang lebih baik lagi. Jadi sampai di sini materi yang Ibu paparkan melalui media yang Ibu berikan. Apakah kalian semuanya paham atau ada yang ingin ditanyakan? Paham. Baiklah, nggak perlu menunggu waktu lama lagi. Ibu akan membagi kalian kelompok menjadi 4 kelompok. Yang pertama itu membahas tentang berlomba-lomba dalam kebaikan, yaitu fastabiqul khairat. Yang kedua, bekerja keras dan kolaboratif. Kelompok 3, dinamis dan optimis. Dan kelompok 4, inovatif dan kreatif. Baiklah, ini untuk Wahnim kelompok 4, untuk Nopi kelompok 1 dan 2, untuk Yuli kelompok 3. Baiklah, itu ada judul yang Ibu bagikan tadi. Kan kalian mencari contoh-contoh yang telah Ibu berikan materinya kepada kalian melalui contoh-contoh di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalian bisa mencarinya melalui internet, buku, maupun media cetak lainnya. Jadi Ibu beri waktu 15 menit untuk kalian mengerjakannya. Habis itu Ibu suruh kalian presentasi ke depan menjelaskan contoh-contoh yang telah dapat kalian cari. Baiklah, apakah sudah siap semuanya? Sudah. Baiklah, kelompok 1 dan 2 diharapkan maju. Kepada Nopi, Ibu persilahkan membacakan hasilnya. Contoh bekerja keras dan kolaboratif, yaitu bekerja keras. Seorang siswa bekerja keras untuk mendapatkan nilai terbaik. Ia terus pantang menyerah sampai akhirnya ia pun mendapat nilai terbaik. Kolaboratif, 2 orang siswa masing-masing memiliki kecerdasan yang berbeda. Yang satu pintar IPS dan satu pintar matematika. Jadi keduanya bekerja sama untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Fastabiqul khairat itu contohnya seorang pedagang yang berjualan dengan jujur tanpa memainkan timbangan atau menguranginya sudah termasuk ke dalam berlomba-lomba dalam kebaikan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, sangat bagus ya, kita kasih tepuk tangan. Terima kasih kepada Nokitab. Apakah kelompok 3 sudah siap? Sudah. Nah, kepada Yuli saya persilakan, Ibu persilakan. Baiklah, perkenalkan nama saya Yuli Novitasari. Di sini saya ingin menjelaskan atau memberikan contoh dinamis dan optimis. Yang pertama yaitu contoh optimis, yaitu seorang siswa mengikuti ujian seleksi mahasiswa baru di universitas negeri. Ia berharap akan lulus dan diterima di perguruan tinggi itu. Dan yang kedua yaitu dinamis, seorang pedagang terus berusaha agar dagangannya cepat berkembang. Itu sebagian contoh yang dapat saya jelaskan. Baik, sangat baik ya. Tepuk tangan kepada Yuli. Terima kasih Yuli. Selanjutnya kelompok 4 kepada Wahni, apakah sudah siap? Siap. Nah, silakan maju ke depan. Nama saya Wani Sawitri, saya akan menjelaskan contoh kreatif dan inovatif. Kreatif, rum bekas dapat dijadikan bangku cantik dengan melakukan cat ulang, memberikan ornamen cantik hingga jadi bangku indah. Contoh inovatif, menginovasi pesawat terbang dari mode yang dulu menjadi mode yang sekarang tentu memiliki perbedaan. Baik, sangat baik ya, kita tepuk tangan kepada Wani. Silakan duduk. Sangat baik ya kelompok yang sudah maju. Jadi Ibu bisa menilai siapa kelompok yang paling baik. Di sini Ibu menilai kelompok 1 lah yang terbaik dalam presentasinya, yaitu Novitasari. Jadi tepuk tangan. Jadi di sini Ibu akan memberikan hadiah. Hadiahnya berupa nilai tambahan kepada kelompok 1 yang telah berhasil mempresentasikan hasil tugasnya dengan baik ya. Contoh-contoh dari paparan materi kita yang kita bahas tadi. Jadi
Mungkin untuk yang lainnya terus bekerja keras, terus semangat dalam tugasnya agar nilai juga menjadi lebih baik lagi. Tanamkan nilai kita bekerja keras, kolaboratif, fastabiqul khairat, optimis, dinamis, kreatif, dan inovatif di dalam kehidupan kita sehari-hari, dan kita tanamkan di dalam diri kita bahwa kita mampu menjadi insan yang baik ke depannya. Jadi mungkin Ibu akhiri pembelajaran kita hari ini. Mungkin minggu depan kita akan belajar pembelajaran lebih lain lagi dengan judul sifat-sifat tercela. Jadi mungkin itu saja yang Ibu bisa sampaikan. Ibu sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.